Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Evi Arfiana Alkapu, NIM 2322111039, semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menganalisis tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa dalam novel yang telah saya baca, yaitu novel Siti Nurbaya. Yang pertama, tema percintaan yang terhalang. Tema utama yang mendominasi novel ini adalah percintaan Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri yang terhalang oleh perbedaan status sosial dan tekanan tradisi. Siti Nurbaya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi, seorang pria tua yang kaya raya namun tidak dicintainya. Pernikahan ini merepresentasikan tradisi patriarki dan dominasi ekonomi yang merugikan perempuan. Perbedaan status sosial. Novel ini menunjukkan perbedaan status sosial yang kaku dalam masyarakat Melayu pada masa itu. Siti Nurbaya berasal dari keluarga yang miskin, sedangkan Syamsul Bahri adalah anak dari keluarga kaya. Perbedaan status ini menjadi pemisah utama dalam hubungan mereka. Siti dan keluarganya mengalami tekanan ekonomi dan ekspektasi yang lebih kaya dan berkuasa, seperti Datuk Maringgi. Tradisi dan adat istiadat masyarakat Melayu pada masa itu seperti pernikahan paksa dan dominasi patriarki menjadi penghambat bagi kebebasan individu dan hubungan yang berdasarkan cinta. Mara Rusli melalui tokoh-tokoh dalam novelnya seperti Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri menunjukkan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan sistem patriarki yang merugikan banyak orang. Yang berikut tokoh dan penokohan. Yang pertama, Siti Nurbaya. Tokoh utama yang digambarkan sebagai perempuan muda yang cantik, berbudi luhur, dan cerdas. Ia memiliki hati yang lembut, penuh kasih sayang, dan sangat mencintai Syamsul Bahri. Siti Nurbaya mengalami konflik batin yang kuat akibat pernikahan paksa dengan Datuk Maringgi. Ia menunjukkan tekad kuat untuk melawan takdir dan memperjuangkan kebebasan dirinya, meskipun harus menghadapi tekanan sosial dan budaya. Yang berikut, Syamsul Bahri. Syamsul Bahri digambarkan sebagai pemuda yang tampan, berpendidikan, dan memiliki hati yang tulus. Ia mencintai Siti Nurbaya dengan sepenuh hati dan berusaha untuk memperjuangkan cinta mereka. Syamsul Bahri memiliki sifat yang idealis, romantis, dan bersemangat dalam memperjuangkan cinta. Ia menunjukkan kepedulian dan kesetiaan terhadap Siti Nurbaya. Yang berikut, Datuk Maringgi. Datuk Maringgi adalah tokoh antagonis yang digambarkan sebagai pria tua yang kaya raya, tamak, dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Ia memiliki sifat egois, otoriter, dan tidak mempedulikan perasaan Siti Nurbaya. Yang berikut, latar waktu. Novel ini berlatar pada masa kolonial Belanda di Indonesia, tepatnya di sekitar tahun 1900-an. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa Belanda, sistem pemerintahan kolonial, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Melayu pada masa itu. Yang berikut, latar tempat. Novel Siti Nurbaya berlatar di Kota Padang, Sumatera Barat, yang digambarkan sebagai kota perdagangan yang ramai dan memiliki berbagai lapisan masyarakat. Latar sosial. Kehidupan sosial masyarakat Melayu pada masa itu yang masih kental dengan tradisi dan norma-norma sosial yang kaku.
sistem patriarki, pernikahan paksa, dan dominasi ekonomi oleh golongan kaya menjadi ciri khas masyarakat Melayu. Latar budaya, novel ini kaya dengan unsur budaya Melayu seperti penggunaan bahasa Melayu, pakaian adat, tradisi pernikahan, dan tarian. Yang berikut alur. Alur dalam novel Siti Nurbaya oleh Mara Rusli merupakan alur maju atau linear yang menceritakan kisah perjalanan hidup Siti Nurbaya secara kronologis. Yang berikut sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Siti Nurbaya oleh Mara Rusli adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang berikut gaya bahasa. Dalam novel Siti Nurbaya merupakan cerminan dari zaman dan budaya penulisannya. Sekian dan terima kasih.